Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Punita di ibadah online di hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan untuk setiap kami selama sepekan yang lalu. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan sampai dengan hari ini. Sebentar lagi kami akan menyediakan diri kami, menyediakan waktu kami dan hati kami untuk kami datang ke hadirat Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan dan terlebih kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita semua rindu ya, kangen untuk kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja kita. Sebentar lagi mungkin akan bisa dilaksanakan karena situasinya sudah membaik ya. Tapi Kak Bunda tetap berharap meskipun masih online hari ini, kalian tetap semangat dan tetap bersukacita ya. Yuk kita pujikan lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Adik-adik, bangkit berdiri ya. Kita memuji Tuhan sambil bergerak biar semangat tidak lemes ya. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Daud. Sampai yang kemarin, minggu terakhir, kita mendengarkan bagaimana Raja Daud kembali ke Yerusalem. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan memilih seseorang untuk membangun bait Allah. Nah, adik-adik, bait Allah itu kalau sekarang disebut dengan gereja. Ya, kalau kita datang ke gereja, tentunya kita harus punya sikap yang hormat. Kita harus datang dengan hati yang penuh sukacita. Kita akan pujikan satu lagu, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia.
datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Dengarkan coba pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan dulu kepada Tuhan. Adik-adik, kalian siapkan uang persembahannya dengan kotak yang sudah disediakan, yang sudah kalian buat ya. Kalian siapkan, kita akan memberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita akan doa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi yang boleh kami rasakan di tengah-tengah situasi yang cukup sulit ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hati Tuhan, karena kami memberikannya dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh menyadari bahwa semua berkat yang kami miliki adalah berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan, pakailah orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, berikan hikmat untuk mereka sehingga mereka boleh mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh fokus, kami boleh berkonsentrasi, dan kami boleh membuka hati kami untuk kami menerima firman Tuhan. Bukan hanya itu Tuhan, biarlah hati kami, di dalam hati kami firman ini boleh bertumbuh subur dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa untuk keadilan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya di dalam keterbatasannya, kiranya Tuhan memakai dia untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Kak Adi
Di belakang foto Kak Adi ini ada foto gereja kita. Kak Adi sangat rindu sekali kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam gereja kita. Tapi kita harus bersabar karena kita harus berdoa semoga masa pandemi ini bisa berakhir dan cepat berlalu dan kita bisa bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam gereja kita kembali. Kali ini Kak Adi bercerita tentang Raja Salomo. Dia adalah anak Raja Daud, yaitu gimana Tuhan berkenan kepada dia untuk bisa membangun gereja yang dahulu kita sebut dengan Bait Allah. Ayat hafalan kali ini diambil dari Habakuk 2 ayat 20 yang berbunyi, Tuhan ada dalam baitnya yang kudus, diam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Untuk mengingat kembali, jadi pada waktu masa Raja Daud masih bertata, dia memiliki kerinduan untuk membangun sebuah bait Allah untuk menggantikan kemah suci yang berisi tabut Allah di Gibeon, kota kecil Yerusalem. Raja Daud sangat rindu kehadiran Tuhan selalu hadir di kota Yerusalem. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Raja Daud bahwa yang akan melaksanakan pembangunan bait Allah itu adalah anaknya Salomo, dan Raja Daud mematuhi perintah Tuhan tersebut. Lalu kemudian selama itu Raja Daud hanya bisa merancang bait Allah dan mengumpulkan semua bahan bangunan yang terbaik untuk dipakai anaknya kelak, Raja Salomo, untuk membangun bait Allah. Waktu terus berlalu, Daud menjadi tua, lalu diangkatlah anaknya Salomo menjadi raja untuk menggantikan dia. Dan sebelum Raja Daud mengakhiri masa hidupnya, dia berpesan kepada anaknya Salomo untuk membangun bait Allah sesuai rancangannya. Setelah Raja Daud meninggal, Raja Salomo saat itu masih berusia muda memimpin bangsa Israel menggantikan ayahnya. Lalu hal pertama yang dia lakukan, dia memanggil penatua Israel untuk pergi bersama-sama dengannya ke Gibeon dengan membawa serta banyak hewan korban persembahan. Sesampainya di kota Gibeon, Salomo mempersembahkan banyak korban persembahan untuk Tuhan. Selama masa korban bakaran tersebut dipersembahkan untuk Tuhan, dia melihat kemah suci dan berangan-angan untuk membuat mezbah Tuhan di dalam baitnya yang lebih besar di mana tabut Allah akan diletakkan. Salomo tahu bahwa itu tugas yang besar dan berat yang harus dia laksanakan. Dia khawatir kalau tugasnya tidak selesai. Salomo menginap di Gibeon dan malam itu saat Salomo tidur, Tuhan berbicara lewat mimpi Salomo. Mintalah kepadaku yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu jawab Salomo, aku masih muda dan aku tidak tahu bagaimana memimpin bangsa yang besar ini. Berilah kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat memimpin umatmu dengan baik. Tuhan senang karena Salomo tidak meminta kekayaan dan umur panjang, melainkan minta hikmat. Dan Tuhan berjanji kepada Salomo akan lebih bijak dari raja manapun sebelum atau sesudahnya. Dan Tuhan akan memberikan kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang kepada Salomo meskipun hal itu tidak diminta oleh Salomo. Hati Salomo sangat gembira waktu itu dia terbangun dari mimpinya. Saat kembali dari Gibeon, Salomo sering mengamati rancangan bait Tuhan yang dibuat oleh ayahnya Daud. Dan dia telah menghitung semua bahan bangunan yang telah berhasil dikumpulkan ayahnya. Dan setelah dihitung ternyata bahan bangunan itu masih kurang banyak untuk membangun bait Allah. Lalu dia teringat kepada ayahnya mempunyai seorang sahabat raja dari negeri Tirus yang bernama Raja Hiram. Kemudian Salomo menulis surat kepada Raja Hiram tentang rencana ayahnya dalam membangun bait Allah. Mendengar hal itu, Raja Hiram menyambut rencana tersebut dengan senang hati dan ia mengizinkan Salomo untuk menebang kayu terbaik di negerinya Libanon sesuai dengan kebutuhan untuk membangun bait Allah. Mendengar kabar baik tersebut, Salomo segera mengirimkan 10.000 orang dan mandor-mandornya ke pegunungan Libanon untuk menebang pohon aras dan sanobar, dan ia mengirimnya ke kota Yerusalem lewat laut. Selain itu juga Salomo mengirimkan pemahat dan memahat batu besar yang terbaik.
Lalu kemudian Salomo masih meminta tolong kepada Raja Hiram untuk mencari seorang ahli dalam mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, dan kain. Salomo memulai pembangunan Bait Allah pada tahun keempat masa pemerintahannya. Bait Allah dibangun sesuai dengan rancangan ayahnya Raja Daud. Dari mulai dinding luar dibuat dengan batu yang besar, pintu dan rangka kayu di bagian dalam bangunan diukir indah sekali dengan gambar malaikat. Ada juga pohon palem dan bunga-bunga yang dilapisi emas, tirai-tirai berwarna biru, ungu, dan merah untuk memisahkan bagian dalam tempat maha suci. Begitu juga bagian luar, Salomo mendirikan 2 tiang kokoh terbuat dari tembaga tinggi berukiran buah delima untuk menambah keagungan dan keindahan Bait Allah. Bait Allah dibangun selama 7 tahun dengan mengerahkan ribuan orang. Setelah Bait Allah selesai dibangun, Salomo mulai memasukkan peralatan emas, perak, dan berkakas yang telah disiapkan oleh ayahnya. Hanya satu yang masih kurang, yaitu tabut Allah belum masuk ke dalam Bait Allah. Setelah selesai dibangun, Salomo segera menyuruh para tua-tua Israel, semua kepala suku, dan para pemimpin berkumpul di Yerusalem untuk melakukan petasbihan dan mengangkut tabut perjanjian Allah masuk ke dalam Bait Allah. Tabut Allah diletakkan di tempat maha suci, yang kedua kanan dan kirinya ada ukiran malaikat. Setelah tabut Allah diletakkan di tempat maha suci dan para imam keluar dari tempat maha kudus, tampaklah para penyanyi dari suku Lewi yang sedang memegang alat-alat musik gambus dan kecapi berdiri di samping kanan kiri mezbah tembaga. Lalu semua imam meniup nafiri dan penyanyi memainkan musik. Mereka semua serentak memuji dan memuliakan Tuhan. Pada saat mereka bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, tiba-tiba sebuah awan memenuhi Bait Allah. Di situ Tuhan berkenan tinggal diam dalam Bait Allah yang dibangun untuknya, dan kemuliaan hadirat Tuhan memenuhi bangunan itu. Kemudian Raja Salomo memberkati semua orang yang hadir dalam petasbihan Bait Allah. Sesudah memberkati semua orang, Raja Salomo berbalik menghadap mezbah dan sujud di hadapan Tuhan dan berdoa, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu. Sesungguhnya langit tidak dapat memuat Engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Dengarlah doa dan permohonan hambamu ini, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Dengarlah selalu doa umatmu yang didoakan dalam rumahmu ini, dan bila engkau mendengarnya, engkau akan mengampuni. Dan jikalau ada orang asing yang datang dari negeri yang jauh berdoa kepadamu di dalam rumah ini, dengarlah doanya juga, supaya semua suku bangsa di seluruh muka bumi tahu bahwa Engkaulah Allah di surga dan di bumi." Setelah beberapa tahun, di suatu malam, Tuhan menampakkan diri lagi kepada Salomo dan berkata, "Aku telah mendengar doamu. Aku akan memberikan apa yang kau minta daripadaku. Aku sudah memilih dan menguduskan rumah ini. Jika engkau hidup seperti Daud ayahmu dan taat kepada suaraku, anakmu, cucu, dan cicitmu akan menjadi raja atas Israel. Tetapi bila engkau dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan beribadah kepada Allah lain, aku akan membuang orang Israel dari negeri ini, dan rumahku ini yang kau dirikan akan kuhancurkan sama sekali." Jadi, ini bentuk gambaran gereja yang berhasil dibangun oleh Raja Salomo. Betapa megahnya saat itu. Di sini dapat kita pelajari bahwa Bait Allah sangat penting agar Tuhan mau hadir di kehidupan kita. Adik-adik juga bisa membangun Bait Allah seperti Raja Salomo, yaitu dengan menghormati papa, mama, dan menyayangi saudara. Karena Bait Allah terkecil itu terdapat di dalam keluarga. Lewat keluarga, kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan hingga Tuhan berkenan hadir di keluarga kita masing-masing dan berkenan tinggal bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang Kak Roni mau menerangkan tentang kelanjutan
proyek kita yang minggu lalu ya. Nah, ini adalah proyek kita yang minggu lalu. Nah, adik-adik, dalam minggu ini Kak Roni akan kirim kalian huruf-huruf ya, huruf-huruf yang warna hitam, satu amplop ya. Itu hurufnya masih acak. Nanti kalian atur jadi sebuah kata ya. Nah, kalau jadi sebuah kata nanti kalian tempel di frame-nya, itu akan jadi judul proyeknya kita. Ya, jadi kalian sabar, dalam minggu ini Kak Roni akan kirim huruf-huruf itu ke rumah ya. Oh ya, bersama dengan huruf-huruf ini Kak Roni mau kirim beberapa barang yang diperlukan untuk kita zoom minggu depan. Minggu depan kita akan evaluasi. Nah, evaluasinya kita akan zoom sama-sama dan kita akan membuat sesuatu. Nah, itu nanti barangnya akan Kak Roni kirim sekalian dengan huruf-huruf ini. Jadi minggu ini kalian sabar, tunggu kiriman dari Kak Roni, nanti sampai di rumah kalian masing-masing ya. Oke, thank you. Kalian sudah memuji Tuhan, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, kalian juga sudah mendengarkan instruksi tentang kelanjutan proyek yang sedang kalian kerjakan ya. Jangan lupa kerjakan ya, dan dikumpulkan nanti sesuai dengan instruksinya Kak Roni. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita pujikan satu buah lagu kesanggupan kita. Kita mau mengatakan dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Yuk kita pujikan lagu ini bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang kami mengikuti ibadah online hari ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami persembahkan untuk Tuhan, baik pujian maupun persembahan, kiranya Tuhan mau menerimanya karena kami melakukannya dengan hati yang penuh sukacita. Dan terlebih Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman hidup kami sepanjang kami menjalani hari-hari kami. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya terus pertolongan Tuhan, berkat Tuhan ada bersama dengan kami selama sepekan yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.